Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak dan fikih lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni AM Maing dengan NIM 4114240017 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C Universitas Negeri Gorontalo. Daftar isi: yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan presentasi ini dengan judul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer. Presentasi ini merupakan bagian dari upaya saya untuk mendalami dan memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Dalam menyusun presentasi ini, saya berusaha menyajikan informasi yang relevan dan akurat berdasarkan berbagai sumber yang terpercaya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi para audiens mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam di era kontemporer. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pajak dalam konteks negara modern. Yang kedua, bagaimana konsep fikih lingkungan dalam hukum Islam. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan kontemporer. Hukum Islam. Di sini ada definisi hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Quran, hadis, ijma atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah atau interaksi sosial hingga politik dan ekonomi. Sumber-sumber hukum Islam: yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam: yang pertama keadilan atau al-adl, yang kedua kemanfaatan atau maslahah, dan yang ketiga kepastian hukum. Pembagian hukum Islam: yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, dan yang keempat jinayat. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pajak dalam konteks negara modern? Pajak dalam perspektif hukum Islam. Menurut buku Fikih Ekonomi Islam oleh Muhammad dan Taufik, pajak dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa pajak dapat dianggap sah dan wajib jika digunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umat. Pajak dianggap sebagai kewajiban finansial yang dipungut oleh negara untuk membiayai kebutuhan negara yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh zakat. Zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda. Dalam buku Hukum Zakat dan Pajak dalam Islam oleh Yusuf Qaradawi dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang memiliki peran sosial dan ekonomi. Sedangkan
Pajak merupakan kewajiban negara yang bisa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan anggaran negara. Qardawi menjelaskan bahwa zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, tetapi pajak bisa dipungut di luar kewajiban zakat jika memang diperlukan untuk membangun negara dan kemaslahatan publik. Kriteria penetapan pajak dalam hukum Islam menurut buku Maqasid al-Syariah, Konsep dan Implikasinya oleh Jasser Auda. Penetapan pajak dalam negara modern harus memenuhi beberapa kriteria dalam hukum Islam, yaitu yang pertama, adil dan profesional. Pajak harus dikenakan secara adil sesuai kemampuan individu. Yang kedua, untuk kemaslahatan umum. Pajak harus digunakan untuk membiayai kebutuhan yang menyangkut kepentingan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, tidak membebani. Beban pajak tidak boleh memberatkan sehingga merugikan kemampuan finansial individu. Bagaimana konsep fikih lingkungan dalam hukum Islam? Dalam buku Fikih Al-Bi'ah atau Fikih Lingkungan oleh Mustafa Abu Swai, fikih lingkungan dijelaskan sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan alam. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan atau mizan, tidak melakukan kerusakan atau fasad, dan berlaku hemat atau israf dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip-prinsip fikih lingkungan: yang pertama, khilafah atau kepemimpinan; yang kedua, tauhid atau keberhakan Allah; yang ketiga, mizan atau keseimbangan; dan yang terakhir, ihsan atau kebajikan. Larangan merusak lingkungan dalam buku Environmental Protection in Islam oleh Iqbal, Islam melarang segala bentuk perusakan atau fasad di bumi, termasuk penebangan hutan tanpa robisasi, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang mengutuk perbuatan merusak lingkungan, seperti dalam surah Al-A'raf yang menyebutkan larangan berlebihan atau israf dalam kerusakan. Selanjutnya, bagaimana penerapan hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan kontemporer? Yang pertama, pengurangan sampah. Mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang. Yang kedua, penggunaan energi. Menggunakan energi secara efisien dan beralih ke sumber energi terbarukan. Yang ketiga, konservasi air. Menggunakan air secukupnya dan mencegah pencemaran air. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pajak dalam hukum Islam. Pajak dalam konteks negara modern dapat diterima oleh hukum Islam asalkan digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pajak tidak menggantikan kewajiban zakat, tetapi dapat dianggap sebagai kontribusi tambahan yang penting untuk membiayai kebutuhan negara yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh zakat. Fikih lingkungan. Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan atau mizan, dilarang merusak atau fasad, dan pemanfaatan yang bijak atau ihsan menjadi dasar dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan hukum Islam. Kemudian saran, pemahaman dan sosialisasi yang lebih mendalam. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks pajak dan lingkungan. Sosialisasi mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara dan kewajiban menjaga lingkungan menurut syariah perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye publik. Kedua adalah kolaborasi antara ulama dan pembuat kebijakan. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara ulama, akademisi,
dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal perpajakan dan perlindungan lingkungan. Ketiga, penerapan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Umat muslim didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi limbah, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ketika pembuatan presentasi video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.